Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah ibadah salat duhur Jakarta Islamic Center yang saya muliakan. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur, masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah sholat duhur berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah Jakarta Islamic Center yang saya muliakan. Nabi pernah mengatakan di dalam sebuah sabdanya, al-husunu lil mu'mini salasatun. Benteng pertahanan orang-orang yang beriman kepada Allah ada 3 macam. Apa saja bentengnya, apa saja pertahanannya orang-orang yang beriman supaya selamat dari bujukan, bisikan, ajakan setan? Yang pertama, Nabi katakan al-masjidu husnun. Masjid adalah benteng, masjid adalah pertahanan, masjid adalah penjaga dari segala macam godaan setan. Makanya Nabi senantiasa mengingatkan khususnya orang yang masuk ke dalam masjid, karena biasanya orang masuk ke dalam masjid tujuannya adalah untuk ibadah, bukan untuk tidur, bukan untuk istirahat, bukan untuk sembunyi dari keluarga. Makanya Nabi ingatkan, likulli syai'in tahiyyatun wa tahiyyatul masjidi rak'atani. Tiap tempat ada penghormatannya, dan penghormatan masuk ke dalam masjid, sholat sunat 2 rakaat kalau waktu sholat masih panjang. Jadi masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk, apalagi adzan belum dikumandangkan. Upayakan, usahakan untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Masjid mana saja silahkan laksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Penghormatan untuk masjid, apakah itu Masjid Nabawi, apakah masjid-masjid agung yang lainnya, termasuk Islamic Center, silahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Yang enggak ada sholat sunat tahiyatul masjid,
satu-satunya cuma di Masjidil Haram di Ka'bah. Kenapa tidak ada tahiyatul masjid? Karena Ka'bah satu-satunya di dunia, nggak ada tandingannya, nggak ada persaingannya. Jadi masuk ke Masjidil Haram, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat qobliyah, tetapi tidak ada tahiyatul masjid. Dan masjid harus dijaga, dipelihara. Karena itu adalah benteng. Nabi Muhammad paling suka, senang duduk-duduk di dalam masjid, membicarakan masalah urusan agama, masalah urusan muamalah. Sehingga banyak sahabat-sahabat yang mendengarkan nasihat fatwa dari Nabi. Oleh karena itu, jaga kebersihan. Dan alhamdulillah ini Jakarta Islamic Center, insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran, akan direnovasi, diperbaiki karena sudah banyak yang bocor-bocor. Ya buktinya sekarang ini bocor semua. Mudah-mudahan dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, terutama diberikan keselamatan kesemuanya, insya Allah. Pernah Nabi masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, mana ibu-ibu yang biasanya benerin masjid? Mana ibu-ibu yang biasanya ngelap-ngelap masjid? Mana ibu-ibu yang biasanya nyapu-nyapu masjid? Apa kata sahabat, ya Rasul? Ibu yang biasa ngelap-ngelap kaca masjid, ibu itu seminggu yang lalu sudah meninggal dunia. Rasul pun nanya, kenapa tidak aku diberitahu? Kenapa aku nggak dikasih kabar? Ya Rasul, kata sahabat, saat itu sedang sangat panas, maka kami tidak memberitahukan kepada Anda ya Rasul. Kemudian kami sholatkan, kemudian kami antarkan jenazahnya ke kuburan. Rasul berkata, ayo tolong antar aku ke kuburannya. Sampai di kuburannya, Rasulullah melaksanakan sholat sunat jenazah ghaibah. Selesai sholat sunat jenazah ghaibah, Rasul mendekati kuburannya, kemudian berkata, Bu, ibu lagi di mana? Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah beliau yang meninggal dunia ini bisa menjawab pertanyaan Anda ya Rasul? Apa kata Rasul? Dengan izin Allah, Allah kembalikan rohnya ke badannya untuk menjawab pertanyaan saya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Sahabat pun bertanya, ya Rasul, apa katanya? Ibu-ibu yang biasa bersihin masjid, yang biasa ngelap-ngelap masjid, yang biasa nyapu-nyapu masjid, sekarang ini sedang duduk-duduk di taman surga Firdaus. Karena ketika hidup di dunia, dia senang bebenah, senang beres-beres masjid, senang bersihin masjid, senang ngelap-ngelap masjid, senang nyapu-nyapu masjid. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita cuek. Kalau ada masjid kotor, berdebu, dibersihin, dipel, disapu, kacanya dilapin, berarti kita peduli tempat ibadah kita. Sebab itu adalah benteng pertahanan orang yang beriman kepada Allah. Jangan masak bodoh. Saya pernah ceramah di Pekalongan. Saya masuk ke dalam sebuah masjid. Ketika saya masuk, bekas kaki saya jelas sekali. Sampai di dalam masjid itu ada kotoran ayam. Subhanallah. Berarti orang-orang di situ nggak peduli sama masjid. Bangun masjid gampang, banyak donaturnya. Mendirikan masjid banyak yang kaya-kaya. Tetapi kalau masjid megah, masjid besar, kemudian tidak diisi, tidak dimakmurkan, apa jadinya?
Sebab Allah katakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan, menghidupkan, meramaikan, mengisi masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi masjid jangan dibiarkan terbengkalai. Dan kalau kita nggak peduli kepada masjid, bisa saja masjid kayak terjadi di mana? Di Hagia Sophia, di Cordoba. Coba dulu masjid megah, arsitekturnya Islami. Kemudian sekarang karena ditinggalkan oleh orang-orang Islamnya, akhirnya menjadi gereja. Na'udzubillah. Jadi masjid benteng. Kalau ingin selamat dari godaan setan, selamat dari bujukan setan, masuklah ke masjid, di masjid ibadah. Yang kedua, Nabi katakan, wa qiraatul Qur'ani husnun. Membaca Al-Quran adalah benteng. Membaca Al-Quran adalah pertahanan umat Islam. Makanya Nabi ingatkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran. Al-Quran yang kamu baca pada hari kiamat akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang pernah membacanya. Jadi Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, itu adalah pedoman hidup kita umat Islam. Apa saja, persoalan apa saja, masalah apa saja, buka Al-Quran. Sebab itu referensi umat Islam. Dan itu adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk kita pegang sebagai hambanya. Dan Nabi katakan, aku tinggalkan kepada kalian semua dua hal. Siapa yang berpegang teguh dengan dua hal tersebut tidak akan pernah sesat dan tidak akan bisa disesatkan. Apa yang pertama? Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasul. Oleh karena itu, Quran dibaca. Sampai Nabi katakan, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah, sinarilah, cahayailah rumah-rumahmu semua dengan sering membaca Al-Quran. Dan rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, kata Nabi, persis kuburan. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, termasuk benteng pertahanan umat Islam, pertahanan benteng orang-orang yang beriman adalah wa dzikrullah. Adalah banyak ingat kepada Allah. Ya mungkin baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Atau mungkin subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa saja. Sebab Nabi mengatakan kalimatani hopifatani fil lisan wasakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat apabila diucapkan di mulut gampang, enteng, mudah, tapi berat timbangannya nanti di hadapan Allah. Sangat disukai oleh Allah. Apa dua kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya mungkin kita di jalan, di kendaraan, di masjid, di musola, di lapangan, di rumah, perbanyaklah berselawat, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bertasbih. Lah disinilah orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka dia selamat dari bisikan setan. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Maka banyak ingatlah kalian kepadaku hai manusia, niscaya aku ingat kepada kalian semua. Bersyukurlah kalian kepadaku hai manusia, jangan menjadi hamba Allah yang ingkar. Subhanallah. Nah, inilah tiga benteng, tiga pertahanan orang-orang yang beriman. Yang pertama, masuk masjid niat untuk ibadah. Yang kedua, baca Al-Quran.
di mana saja. Yang ketiga, banyak ingat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan salah satu di antara tiga ini, atau tiga-tiganya mungkin kita kerjakan, Allah selamatkan kita, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bencana, mudah-mudahan Allah jauhkan dari virus-virus corona. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.